Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldo Beledania dengan NIM 0801 1282530029. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk membuat sebuah program yang dimana nanti kita akan ilustrasinya seperti ini. Kita akan membeli suatu barang dengan uang lebih dan kita otomatis akan mendapatkan kembalian. Nah, di kembalian itu nanti akan otomatis dikasih seperti pecahan-pecahan uangnya. Kayak misal kembalian kita 25.000, pecahan uang yang akan diberikan untuk kembalian nanti adalah 20 dan 5.000. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan dan ketentuan untuk pecahannya itu dari 75.000 ya, dari 75.000. Menggunakan pecahan 75.000 juga. Jadi untuk penjelasan lebihnya lagi dan untuk kita langsung saja ya jalan ke programnya. Oke, bismillah. Pertama, kita tulis dulu ke dalam bahasa. Ini kan menggunakan bahasa C++. Jadi kita tulis dulu struktur memang untuk bahasa C++ ini. Stream. Nah, maksud include ya stream ini berarti kita akan menggunakan validator, yang dimana validatornya itu untuk menggunakan fungsi-fungsi seperti cin, cout, dan juga endline. Lanjut, next step. Yang ini adalah penggunaan otomatis fungsi std, yang dimana kita tidak perlu lagi mengetik std untuk setiap program. Oke. Nah, dan yang ini itu merupakan fungsi utama. Oke. Nanti di dalam ini merupakan statement atau uh, untuk menjalankan programnya, perintah-perintah yang kita tulis untuk jalankan program. Ya, kita langsung aja ya. Jadi tadi soal pengembalian uang ya. Oke, berarti kita input dulu integer apa? Bisa kayak total belanja kita dengan T aja ya. Terus uang bayar kita dengan U aja. Habis uang bayar kita ke kembalian K, kembalian aja. Nah, tuh. Oke. Lanjut kita sini kita ketik dulu ya. Nanti saya jelaskan. Oke, jadi maksud ini out masukkan total belanja. Nanti pada saat kita running programnya ini, dia akan muncul pada tampilan outputnya itu masukkan total belanja. Dan kita akan di sini sein itu maksudnya kita akan menginput nilai dari variabel T. Variabel T ini kita jadikan sebagai total belanja. Jadi nanti di sini masukkan total belanja sama dengan nanti di start sama dengan itu ada eh, tepat eh, kita akan menginput sebuah nilai di sana untuk nilai variabel T seperti itu. Oke, next step. Oke. Nah, di sini masukkan uang bayaran kamu. Itu sama ya konsepnya kayak yang di atas. Berarti kita nanti akan muncul tulisan kayak gini dan juga akan muncul lagi ini tempat kita untuk menginput variabel nilai dari variabel variabel U itu mewakili nilai uang yang kita bayarkan. Oke.
Ini sebenarnya bisa ditaruh ditaruh di di diketik di bawah, tetapi untuk menghemat tempat saya ketik lurus aja, sama aja kok. Oke, next step setelah itu nggak mungkin kan kalau kita kalau apa tuh kalau aduh, kalau Anda belanja terus uang yang Anda bayar itu kurang, nggak ada kembaliannya kan? Jadi kita tulis dulu. Kecil. Nah, jadi ketika uang belanja kamu kurang dari total yang kamu beli, berarti uang kamu kurang dan kamu tidak bisa membeli barang itu kecuali apa? Kecuali yang punya yang si penjual itu mau kamu utangin. Jadi kamu bilang utang dulu gitu. Lanjut ke else ya. Else, berarti kalau dia nggak utang, eh, nggak utang atau oke, berarti kalau dia nggak ngutang kan ada otomatis ada kembaliannya. Nah, nilai dari kembalian K itu sama dengan T dikurang O. Oke, kalau kita tulis sifat K. Hmm. Nah, nanti di sini dia akan memunculkan kembaliannya itu berapa dan ini berupa tulisan aja tulisan di belakang RP nanti kan muncul tulisan K K itu berapa ribu kayak gitu. Oke. Wow. Oke, ini untuk biar irisnya. Jadi kembali. Slash N sih. Nah, oke. Jadi backslash n ini berupa fungsi enter. Nanti di mananya ini kan dalam satu itu ya dalam satu output ya. Nanti kalau kalau dia dalam satu output berarti ini bisa-bisa nanti dia lurus. Kalau biar dia nggak lurus, biar ini dibawa, dia pakai karakter khusus atau pakai fungsi inline dari IOStream ini juga bisa. Dan untuk garing kebalik ini, garing n ini itu berupa karakter khusus ya, yang dimana berupa fungsi untuk enter. Oke, rincian kembalian. Ya, langsung ya. Langsung ke if. Oke. Jadi, kisah kembalian kamu, uang kembalian kamu itu lebih dari sampai dengan 75.000. Ya, saya ketik dulu ya, supaya nanti saya jelaskan lebih enak kalau udah saya ketik.
Oh iya. Oke, 75.000. Ah, Bentar, bentar. Saya tambahin online lah di sini. Oke, saya jelasin ya. Di sini maksudnya jika kembalian yang tadi total belanja dikurang itu kurang lebih dari atau sama dengan 75.000, otomatis biar kita langsung instan kan. Untuk mengembalikannya kita misalkan ada uang kembalinya 80. Kita kembalikan uangnya pasti 75.000 sama sisanya kan. Biar lebih mudah. Nah, di sini berarti kalau kembalinya lebih dari 75.000, kita bisa kembalikan dengan uangnya 75. Terus, nah ini maksudnya K dibagi 75 itu nanti kan K ini dalam bentuk integer. Kalau misalkan K-nya jadi nggak mungkin koma, nanti K-nya bakal ke bawah, diturunkan ke bawah. Walaupun dia 2,9 nanti bakal ke bawah dia. Oke, jadi berarti misalkan Kak ini ada berapa ya? Nah, ada 80 aja kita ambil simpel. 80 dibagi 75. Nggak mungkin kan? Eh, dia nggak mungkin satu kan? Satu koma sekian. Nah, tapi karena variabel K ini bertipe integer, jadi nantinya ditulis satu di sini. Jadi, eh, sosoknya di sini region kembalinya ada 75.000 satu lembar. Kayak gitu nanti di outputnya. Oke, next step. Eh, K dulu. K. Tuh, dua, tiga, empat. Oke, K-modulus. Nah, maksud K-modulus sama dengan 75.000 ini dalam bahasa C++. Ini maksudnya nanti K ini akan diisi dengan variabel lagi, akan diisi baru dengan eh, variabel sisa dari pembagian K tadi dengan 75.000. Misal sisanya tadi kan si 80 tadi, 80 dibagi 75. Kan itu nggak genap satu nih, kayak genap satu nggak habis nol. Sisanya ada 5.000. Jadi nanti di K akan diisi dengan 5.000 seperti itu. Next step. Kita ini dulu ya, karena ini lebih dari ada dua statement. Jadi kita memakai kurung kurawal. Oke, next. Iya untuk else-nya. Else juga pakai kurung kurawal ya. Nanti. Oke, sebenarnya. Baik. Oke, Ctrl T. Oke, kenapa saya salin? Karena untuk konsep ke bawahnya itu hampir sama, tetapi beda angkanya aja. Saya jelaskan. Bentar ya, saya rapiin dulu. Nah, oh, next. Bentar ya, kita lanjut dulu. Sampai kayak berapa sintak gitu.
Minta butuh lah. Bentar. Hmm? Minta buah yang mana? Di minta buah sini apa? Oh, alah. Pop, 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 pop. Iya, lima puluh ribu lebih ceritanya. 20 ribu, 10 ribu, ribu, 5 ribu, 20 kan? 5 ribu, 10 ribu, 5 ribu. Nah, batas ini dulu ya. Kita jelasin. Jadi kenapa saya salin dan juga dia berurutan kayak gini? Karena ini merupakan pecahan yang tadi disyaratkan, yaitu ada 75, 50, 20, 10, 10 ribu, terus 5 ribu. Nah, sini ada lagi ya, 1000, 2000, 1000, dan 500. Tapi saya jelaskan dulu, nanti saya lanjut. Jadi, kenapa seperti itu? Nanti kan untuk kembaliannya itu kita lihat dulu kembaliannya. Misalkan uangnya, misal nih, ada saya belanja 250. Terus saya bayar dengan uang 320. Misal 320 berarti kembaliannya, uang yang saya bayar kurang total saya tadi berarti 70 kembaliannya. Program akan mengecek di sini. Apakah kembalian saya itu lebih dari 75 ribu? Enggak kan? Nanti kalau enggak, dia bakal ke kondisi selanjutnya. Apakah uang saya tadi lebih dari 50 ribu? Ya, jika iya, maka akan menginput jumlah lembarnya tadi berapa, sama akan menginput ini, apa nih? Sama akan melakukan perhitungan untuk sisa dari modus dari misalkan kita nyosok tadi kan 70 ribu kan. Berarti ada 50 ribu, sisanya 20 ribu. Kamu berhitung sisa yang sudah dikembalikan tadi. Oke, sudah diambil. Sudah sisanya dihitung. Nah, si variabel K ini berisi dengan sisa yang sudah dari 50 ribu tadi. Berarti dia ngecek lagi nih di 20 ribu tadi. Apakah lebih dari sama dengan 20? Iya kan? Jika lebih dari sama dengan 20, maka dia akan menginput K dibagi 20 tadi pas ya 20 ya. Jadi satu lembar. Nah, di sini dia sudah nol kan. Jadi kalau sudah nol, ya nggak ada lagi sisa. Dia ngecek sini pun nol, nggak jalan. Lanjut lagi ngecek sini nol, nggak jalan sampai end. Tuh. Jadi dia ngeceknya dari atas karena hmm, mana ya? Kan kalau ngecek dari bawah, bisa kembaliannya kayak, jadi dia lebih eh, kayak kembaliannya langsung langsung ini semua, nanti langsung 500 perak semua kalau dari bawah. Kayak misalkan ada uang 5 ribu kan, kembaliannya 5 ribu, kan bisa kembalian 1000 tuh, kembalian 1000, 2000 bisa. Tapi kalau kita mulai dari 500 perak, terus dia mengecek hasil pembagiannya itu berapa, nanti 500 peraknya berarti 10 kali dong kalau 5 ribu. Itu pun cukup kan dengan 500, dengan 5 ribu, berarti nanti kembaliannya di rincian itu ada 500 perak 10 biji, 10 keping. Itu kan nggak efisien ya kalau eh, kembalian kayak gitu. Kembalian kan harusnya tuh biar efisien dia ngembaliin dari yang terdekat gitu. Nah, itu seperti itu. Next, saya lanjut ya. Nanti kita lihat hasilnya. Kita lihat itu hasilnya nanti gimana.
Kalau koin kan 500-nya otomatis koin kan. Hmm, benar Pak ya. Tapi belum. Oke, tinggal kasih tutup untuk else-nya. Oke, kita coba tes. Oh, apa nih, apa nih? Wis, salah semua, Cuk. Oh iya, kemarin belum. Ya, jangan lupa di akhir statement kasih titik koma. Oh, enggak jalan programnya. Hmm, jalan ya. Oke, misal tadi kayak contoh yang tadi aja ya. Total belanja saya itu 250. Saya sebutin tadi. Itu ribu ya. Terus uang bayaran saya tuh 320.000. Itu, itu 23. Sisanya 70.000 kan. Sisanya, kok minus. Sisanya 75.000. Rincian kembalian coba Kak. Ini nih. Kamu tulingan apa ya? Bentar, kita cek dulu. Oh, total belanja di barang. Oh iya. Alah. Lupa saya. Uang bayaran dikurang total. Astaga. Sorry, sorry. Apa, apa? Hmm, salah tadi 250.000. Oke, 223. 220. 23. Nah, 50.000 satu lembar. Ini satu lembar ya. Terus, ya ini berarti kalau biar dia ini kasih spasi berapa? Oke, nanti 20.000 akan satu lembar gitu. Ini sisanya 70.000. Silakan lagi, contoh lain, contoh lagi, contoh lain. Contoh lain, contoh lain. Misal berapa ya? Bebas lah. Yang penting total belanjanya lebih besar. 90.000 lah. Gitu. Yang penting uang bayarannya lebih besar. Uang bayaran saya nih ada 180. Dua, dua. Nah, kayak gini. 75.000. Pas kan kalau dijumlahin. 90 ditambah sama 80, 90, 90. Oke, nice. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu untuk serukut dan juga untuk serukut, untuk serukut, untuk flowchart, serukut sama penjelasan programnya. Sudah saya jelaskan tadi. Langsung aja ya. Untuk flowchartnya ini saya bikin manual dari kertas, terus saya foto, saya tempel ke Word karena saya nggak tahu caranya untuk bikin flowchart dari ini langsung dari komputer langsung. Jadi saya dari Word dulu. Saya tulis manual aja. Tapi ya langsung ya saya jelasin. Untuk ini pertama start pakai ini oval kayak biasa mulai program. Terus di sini maksudnya itu
tadi kan input variabel. Kita disuruh masukin nilai T total belanja sama nilai uang yang kita akan bayar. Nah, di sini nanti kalau uang yang kita bayar itu kurang dari total belanja kita, otomatis kan utang. Jadi uang tidak cukup saya tulis sini, uang tidak cukup. Saya tulis di sini uang tidak cukup. Terus kalau benar dia akan menghasilkan tulisan gini, mengoutput ini. Kalau salah, dia akan melanjutkan program ke sini, me- mengisi nilai K dengan U uang belanja kita tadi dikurang dengan total belanja, dan sini akan mengoutput nilai K, dan nanti dia akan mengecek di sini, ngecek di sini di bawah nih, setelah K ini. Oh, sorry, ini nanti akan ada itu ya, ada tanda panah di sini. Lupa saya, ketinggalan tanda panah. Wis, tanda panah. Salah ini, tanda panah kurang. Maaf sebelumnya, Bu. Nah, di sini tanda panah, tanda panah. Karena diagram alir kan harus ada tanda panah. Nanti akan saya perbaiki. Oke, nanti di sini lanjut ke K. Ini K lebih dari sama dengan 75.000. Jika benar, maka dia tadi akan mengoutput hasil dari 3 dibagi 75.000. Berapa lembar gitu kan, berapa keping tadi. Terus setelah itu dia akan menjalankan proses mengisi nilai K lagi dengan dengan apa nih? Dengan nilai modul dengan nilai sisa bagi dari K dengan 75.000. Terus dia nggak ke N karena dia bukan else if. Kalau dia else if, dia tadi langsung ke N karena programnya berhenti untuk langsung karena dia pakai else. Kalau ini kan dia nggak pakai else tadi di programnya. Nggak pakai else. Jadi dia masih tetap jalan. Tetap jalan, otomatis dia langsung ke sini lagi. Mau benar, mau salah, dia nanti bakal ke sini. Ngecek lagi. Ngecek lagi 50.000. Sama ya konsepnya. Dia output ini dulu, terus dia mencari nilai K lagi dari sisa hasil bagi. Lanjut ke 20, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 sampai N. Nah, yang ini tadi, uang tidak cukup. Otomatis kalau uangnya tidak cukup, maka dia nggak akan jalan di sini. Nggak akan jalan lagi karena tadi kan ada tadi dia sampai minus tadi kan. Karena itu salah saya menginput ininya. Kan. Jadi dia ke sini. Di sep, uang tidak cukup. Oke, next step kita penjelasan untuk strukturnya. Strukturnya ini strukturnya eh, berupa apa ya, penjelasan program C++ tadi dalam bahasa Pascal. Ini hampir sama, bedanya kita menggunakan bahasa Pascal. Jadi di sini kita tadi mesan variabel T, U sama K dalam bertipe integer. Terus kita read ini input sama kayak cin kalau dalam bahasa C++, input T, input U. Nah, terus ini akan melakukan pengecekan apakah U itu lebih kecil dari T yang tadi. Jika iya, right. Nah, if kalau di struktur dia pakai then setelahnya. Dan untuk mencetak kalau di bahasa C++ dia pakai cout, kalau untuk di bahasa Pascal dia pakai write. Right, uang tidak cukup. Terus else sama kayak tadi. Jika tidak, maka K, ya variabel K ini akan diisi dengan nilai U dikurang T. Write K lagi, terus di sini melakukan pengecekan. Sama ya, kayak bahasa C++ yang kata aku tadi. Nah, di sini agak beda dikit. Tadi kalau untuk bahasa C++ itu kalau moodnya itu dia butuh bukan butuh sih, dia menggunakan simbol kayak gini, simbol ini. Nah, simbol persen. Kalau di sini di bahasa Pascal dia menggunakan mod. Jadi K mod 75.000 itu. Kalau bahasa Pascal tadi bisa disingkat ya. K K terus persen tadi sama dengan 75.000 itu sama aja kayak gini. Tapi modnya diganti dengan persen. Oke.
seterusnya ya sama sama tadi dan sama sintaknya. Cuma beda angkanya aja sampai 500 dan setelah 500 n. Nah, ini untuk program C++-nya yang tadi. Hmm. Dan ini untuk penjelasan programnya. Ini saya jelaskan tadi, input, output, input dan output seperti menampilkan tulisan layar, menerima angka dari pengguna, menginput ini library input dan output yang apa tuh? Ya stream tadi, namespace standar, namespace std, namespace standar, yang supaya penulisan perintah input dan output menjadi lebih singkat dan tidak perlu menambahkan awal khusus tuh std tadi. Fungsi utama program ya, fungsi utama dalam fungsi ini. Fungsi utama tadi in main, deklarasi variabel yang kayak T, U, K. T itu mewakili total belanja, U itu mewakili uang yang dibayarkan, dan K itu mewakili kembalian. Input tadi menghubungkan nilai T sama U ya. Terus input uang pembayaran ya. Terus mengecek apakah uang yang cukup. Cekkan. Tadi if itu sama aja kayak kita mengecek apakah kondisi ini benar atau salah. Tuh. Kondisinya uangnya cukup. Jika benar maka jika uangnya cukup maka lanjut. Nah, jika uangnya tidak cukup tadi maka utang dulu. Jika uangnya cukup maka dia lanjut. Jika dari total belanja maka program menampilkan pesan bahwa uang tidak cukup. Nah, gitu. Jika uang cukup lanjut menghitung kembalian. Hitung kembalian, kembalian yang akan dihitung menampilkan total kembalian, menampilkan pecahan. Nah, dari tadi kan untuk perintahnya dari total kembalian itu menampilkan pecahan. Jadi ini nanti pecahan yang tadi diprogram. Tadi 50, 20 sama aja ya. Jelasannya dengan yang saya sebutkan tadi. Sampai 500 perak. Dan program selesai. Oke, ini itu saja dari saya untuk penjelasan nomor 2. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.